nikah siri dalam pengertian pelaksanaan akad nikah yang terpenuhi syarat dan rukun pernikahan tetapi belum dicatatkan secara kenegaraan, itu hukumnya sah. Konsekuensinya, akibat hukum yang lahir dari peristiwa perkawinan itu melekat, mulai dari kebolehan hubungan suami istri, kemudian tanggung jawab adanya nafkah, pengakuan terhadap anak dan status anaknya adalah sah secara syar'i, hingga ada hubungan nasab, hubungan perwalian dan juga hubungan kewarisan. Itu konsekuensi hukum dari pernikahan yang sah. Akan tetapi bisa jadi itu melanggar ketentuan kalau negara mewajibkan pencatatannya. Faktornya tidak tunggal. Kadang orang mensimplifikasi bahwa nikah siri itu merupakan upaya untuk menyembunyikan, merupakan upaya untuk menghindari dari izin poligami misalnya, atau menghindari tanggung jawab memberikan nafkah, sehingga menimbulkan kerentanan bagi perempuan. Tetapi fakta di lapangan, pelaksanaan nikah siri itu tidak serta-merta hanya karena motivasi yang buruk seperti itu. Ada kalanya persoalan kesulitan akses untuk mengurus dokumen, kemudian karena jauhnya lokasi untuk kepentingan pencatatan. Ini adalah perlu penyelesaian. Negara perlu hadir secara proaktif menjamin pencatatan dan juga hak sipilnya. Nah, salah satu terobosannya adalah mencatatkan di dalam kartu keluarga, dan itu bagian dari solusi. Undang-undang kita, Undang-Undang 1 tahun 74 tentang perkawinan juga menegaskan bahwa negara tidak dalam posisi menentukan keabsahan pernikahan. Pasal 2 ayat 1 menerangkan bahwa pernikahan itu sah jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agamanya masing-masing dan kepercayaannya. Baru kemudian perkawinan dicatat untuk kepentingan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya keabsahan pernikahan itu balik kepada aturan agama, dan secara syar'i pernikahan yang terpenuhi syarat dan rukunnya itu sah. Maka tanggung jawab negara adalah memastikan hak sipilnya. Nah, dengan pencatatan kemudian masuk ke KK, itu bagian dari ikhtiar negara memberikan jaminan kepastian hukum. Tapi harus dipastikan bahwa peristiwa pernikahan itu sesuai dengan ketentuan agama. Jangan sampai hanya karena pengen hidup kumpul bareng tanpa ikatan perkawinan kemudian dicatatkan sebagai peristiwa perkawinan. Nggak boleh. Karena itu tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan, dan sekalipun dia bareng, sekalipun punya anak, tetap nggak sah, gitu.